Saya ingin menjelaskan ketika ada pernyataan bahwa orang-orang yang sedang membela NKRI, orang-orang yang sedang berjuang menjaga marwah sejarah yang dibelokkan, kemudian sejarah NU yang dibelokkan juga, bahkan silsilah thariqah yang dibelokkan, dan kita menjelaskan hal itu demi kebenaran. Kemudian ada kalimat yang mengatakan bahwa kelompok-kelompok yang seperti ini adalah kelompok Khawarij. Jadi tuduhannya kepada orang-orang seperti kita yang lagi berjuang ini adalah Wahabi dan Khawarij. Padahal kita tahu kelompok-kelompok Khawarij ini kita bisa tahu dari literatur sejarah. Ciri-ciri mereka itu bisa kita ketahui. Contoh seperti yang disampaikan oleh Imam Shawi di dalam kitabnya, orang-orang Khawarij itu kan adalah alladzina yuharrifunal kitaba was sunnah. Satu, ini kita pahami aja secara matan saja. Orang-orang Khawarij ini adalah mereka orang-orang yang suka mentahrif, merubah takwil Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, kita kembalikan pada saat ini yang gemar merubah takwil Al-Quran, takwil As-Sunnah, ini siapa? Kan begitu. Hal yang paling sederhana lah. Nyata-nyata di dalam Al-Quran ayat innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti, itu kan dari beberapa hadis dalam Al-Quran itu dijelaskan itu adalah ahlul bait yang memang dijamin masuk surga. Kemudian ada sekelompok orang-orang yang mengkaitkan ayat itu untuk duriyah-duriyah yang ada yang sekarang dari klan Ba'alawi. Coba, itu bukan pentahrifan takwil tuh, kan begitu. Terus kemudian dari beberapa hadis, makanya saya sering katakan ketika ada orang yang mengatakan wajib mencintai dari habaib, ini adalah hadis maudhu, hadis palsu, karena nggak ada dalam hadisnya. Itu namanya yuharrifuna ta'wil sunnah, artinya mentahrif dari hadis yang sebenarnya bukan seperti itu. Satu, itu ciri khasnya kalau kita ingin melihat daripada kelompok Khawarij. Yang kedua, bahkan mereka itu, kalau Khawarij itu adalah wa yastahilluna bidzalika dima'al muslimin wa amwalahum. Bahkan bagi mereka orang Khawarij itu menghalalkan darahnya sesama muslim dan hartanya ketika memang tidak berseakidah dengan mereka. Sejak kapan ulama-ulama Nusantara kemudian orang-orang yang berjuang itu istilahnya menghalalkan darah sesama? Gak pernah ada. Maka kalau ada orang yang mengatakan awas hati-hati ini kelompok Khawarij, ini kelompok Wahabi, nah, ini sangat jauh. Apalagi keberadaannya pada pesantren unik nih, kalau kita buka lagi sejarahnya daripada Kiai Haji Hasan Armin, Abu Yamamah Armin nih, di tahun 1920-an itu beliau itu menjadi panglima perang melawan bangsa Arab Kut-Kut yang akidahnya ini justru Khawarij, yang berada di Jabal Uhud. Makanya kalau pengen tahu monggo datang ke sini. Artinya tidaklah mungkin ketika dari para murid-murid Abu Yamamah Armin justru akan menjelma menjadi kelompok-kelompok Khawarij ataupun Wahabi. Orang beliau ini justru menyelamatkan. Makanya sering kita tanyakan, di tahun sekian, di tahun 1920 itu kenapa kok yang berani langsung menjadi panglima perang pada waktu itu melawan bangsa Arab Kut-Kut itu adalah ulama kita, bukan dari mereka, kan begitu. Ini catatan penting dalam sejarah. Artinya sejak dulu ulama-ulama Nusantara itu adalah orang-orang yang menyelamatkan Ahlussunnah wal Jamaah dari faham-faham Mu'tazilah, dari faham-faham Khawarij ataupun dari faham-faham Wahabi. Itu catatan. Begitu. Nah, ini harus kita fahami, jangan sampai ini ada framingan seakan-akan kita ini adalah kelompok Khawarij. Contoh,
ini disebut dengan kelompok Khawarij, Imam Shawi menjelaskan di dalam surat Fatir, monggo kalau yang punya bisa dibuka ya, dalam surat Fatir nih ayat 6, 7, 8 ini di dalam saranya begini, lamma huwa musyahidun al-an fi nadha'irhim wa hum firqatun bi ardil hijazi yuqalu lahumul wahabiyah. Nah, kalau kelompok Khawarij ini pada saat ini menurut Imam Shawi ini bertransformasi menjadi kelompok yang ada di bumi Hijaz pada waktu itu yang disebut dengan Wahabi. Ini satu catatan, ketika ada yang mengatakan bahwa kami sebagai anak santri yang berguru kepada Abu Yamamah Ghufron ini adalah fahamnya Wahabi, buat apa beliau membuat salah satu kitab Muhimmat, ini buku yang di dalamnya ini memuat tentang transformasi politik Yahudi, bahkan termasuk kitab-kitab yang sudah dirubah, ditahrif oleh orang-orang Wahabi, yakni transformasinya daripada Khawarij. Dan buku Muhimmat ini sudah sampai kepada wakil presiden. Artinya buku ini bukan hanya sekedar buku, tapi memang benar-benar dipertanggungjawabkan oleh negara. Kan begitu, sampai di dalamnya ada beberapa kitab dan kitab foto, kitab-kitab yang masuk ke dunia pesantren yang sudah dirubah oleh orang-orang Wahabi. Artinya kalau kita ini adalah orang Wahabi, ngapain membuka kesalahan atau aibnya daripada mereka kelompok-kelompok Wahabi yang bertransformasi daripada Khawarij. Dan di dalam kitab Muhimmat ini juga ada penjelasan bahwa kelompok-kelompok seperti itu, seperti Khawarij, itu akan menjelma, bertransformasi menggunakan kedok agama. Dan itu terus bergulir, walaupun namanya berbeda, tapi akidahnya sama. Nah, kita harus cerdas. Maka dalam hal ini, dari sekian banyaknya kelompok-kelompok organisasi Islam, kira-kira gitu kita bisa menjawab dengan akal sehat kita, yang suka merubah takwil Quran dan hadis, bahkan yang selalu menghalalkan darahnya sesama muslim dan hartanya, yang selalu melawan pemerintah atau makar, itu siapa? Tinggal dijawab saja. Dan ini nyata-nyata dijelaskan di dalam kitab Tafsir Shawi gitu. Nah, ini kita dulu diperintahkan oleh Abu Yamamah Ghufron untuk mengecek beberapa kitab yang sudah ditahrif. Dan alhamdulillah kita menemukan 10 kitab yang sudah ditahrif oleh kelompok mereka. Begitu kita temukan, langsung beliau kirimkan ke pusat. Artinya upayanya Abu Yamamah Ghufron sampai sedetail itu. Karena kalau kitab-kitab yang sudah ditahrif oleh orang-orang Wahabi dari transformasinya Khawarij tadi, kemudian sampai ke dunia pendidikan dan dikaji oleh para santri, bahaya. Pemahamannya nanti radikal. Kan begitu. Makanya di sini itu ada beberapa kitab yang memang sama, kemudian tapi cetakannya beda. Antara kitab Shawi yang asli yang belum ditahrif, bahkan ada juga kitab Shawi yang sudah ditahrif oleh mereka. Nah, ini bukunya nih. Dan kebetulan waktu itu saya yang mendampingi Abu Yamamah Ghufron ketika menyampaikan buku ini kepada Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin. Jadi gak main-main gitu ya. Tuh, satu. Yang kedua, kelompok Khawarij kita pahami. Khawarij itu adalah hasil daripada propaganda politik. Kita kenal Syiah ekstrim yang didirikan oleh Abdullah bin Sabah pada waktu itu. Dan Khawarij itu di zaman sahabat, dia berhasil merekrut dari pro Muawiyah dengan Syiah yang munafik untuk melawan pemerintah pada waktu itu. Terus ketika kalau memang dari kelompok-kelompok yang sedang lagi berjuang sekarang dikatakan kelompok Khawarij atau radikal, bahasanya itu sangat tidak sesuai dengan narasinya. Kenapa? 2019, yang ngapunten, ini kita buka kembali. Kita ini walaupun pondoknya kecil, pondok unik, walaupun Abu Yamamah Ghufron ini tidak begitu dikenal oleh orang banyak, minimal ada kepercayaan. Ada kepercayaan dari kepala BIN pada waktu itu untuk mengadakan seminar yang temanya adalah urgensi rekonsiliasi pasca pemilu 2019. Karena pada waktu itu lagi rame-ramenya sayap kanan sayap kiri, radikalisme pada waktu itu. Artinya kalau pondok unik ini isinya membahayakan negara,
Kalau Pondok Unik ini adalah ancaman bagi negara, merusak NKRI, dari dulu gak mungkin kita sampai diberikan tugas untuk memberikan pemaparan seminar yang temanya urgensi rekonsiliasi pasca pemilu pada waktu itu. Karena begitu logika. Bahkan hebatnya lagi gitu kan, pada waktu itu dengan keterbatasan ilmu yang kita miliki, beliau-beliau juga memerintahkan kepada kita ya, santri-santri atau para dewan, untuk membuat materi, bahkan menjadi pemateri, dan itu disaksikan oleh kepala BIN yang ada di Jawa Timur pada waktu itu. Maka kalau ada orang yang memframing, awas hati-hati, Unik ini mengadu domba justru akan menghancurkan negara, wah itu sangat dobol ya. Dari dulu kita ini selalu bekerja sama, dan selalu ketika ada kelompok-kelompok yang membahayakan negara, kita selalu ada kontribusi dalam hal itu. Nah, ini salah satu bukti kitab Muhimmat ini yang memuat tentang Khawarij dan lain sebagainya, termasuk yang bertransformasi yang menjadi Wahabi. Dan tidak menutup kemungkinan kalau kita memahami kelompok-kelompok itu, ini akan bertransformasi bukan hanya sekedar di agama Islam. Mereka akan bertransformasi dengan kelompok yang lainnya, A, B, C, D sampai Z itu ada. Maka di sini dijelaskan di dalam transformasi politik Yahudi. Nih, saya bacakan dulu poin-poinnya untuk memahami kepribadian mereka, biar kita jangan tertipu dengan kelompok-kelompok yang mengatasnamakan agama, atau bahasa Abuya itu adalah politik agama. Sebentar, ini saya buka di halaman ini biar paham. Masalahnya kalau tidak memahami, ini akan membahayakan, akan menjadi fitnah yang sangat luar biasa. Nih, di dalam pembukaannya transformasi politik Yahudi dari zaman ke zaman ini nih, ada 7 poin. Ini yang paling fundamental sebenarnya, bisa kita pahami bahwa kelompok mereka adalah kelompok bagian transformasi daripada Khawarij. 7 poin itu. 1, mengkaburkan kebenaran sejarah. Catat ya, 1, mengkaburkan kebenaran sejarah. 2, menghabisi ahli sejarah. Yang ketiga, mengadu domba antar negara, suku, bangsa, dan agama dengan membangun isu-isu sara dan berita-berita kebohongan atas nama agama. Ini 3. Yang keempat, menyusup ke seluruh elemen dan instansi pemerintah di bawah kendali user-user elit global yang terorganisir. Yang kelima, menghancurkan ideologi anak bangsa melalui faham-faham radikal. Yang keenam, mematahkan mental anak bangsa menjadi tidak percaya diri dengan bangsanya sendiri. Wong anak sekarang itu santri-santri juga sok mau pakai sarung, pakai peci gini, udah banyak yang ini kok, hampir rata-rata pakai gaya-gaya mereka stylenya. Dan yang terakhir, yang ketujuh, mengembargo perekonomian negara dengan cara mereka gitu ya. Nah, 7 poin ini sudah kita sampaikan, dan ini juga diiyakan dari berbagai kalangan. Artinya kita tetap harus waspada. Tantangan bangsa kita ini sangat luar biasa. Nah, ini kenapa saya sampaikan ini, karena banyak bahkan yang mengatakan bahwa kelompok, ketika orang yang berjuang meluruskan sejarah itu dianggap kelompok Khawarij dan Wahabi. Ini bukan dari lisannya orang biasa. Yang menyampaikan itu dari lisannya orang yang dikatakan seorang ulama. Nah, ini akan membahayakan umat. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.